Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aryansa, nomor NIM 2113201007. Saya mahasiswa Kesehatan Masyarakat di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sterilisasi. Sterilisasi terbagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan secara kimia. Fisik terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama yaitu metode radiasi. Mikrobiologi, radiasi gelombang elektromagnetik yang banyak digunakan adalah radiasi sinar ultraviolet, sinar gamma atau sinar X, dan sinar matahari. Sinar ultraviolet dapat diperoleh dengan menggunakan katoda panas, yaitu ke dalam katoda bertekanan rendah diisi dengan uap air raksa. Panjang gelombang yang dihasilkan dari proses ini biasanya dalam orde 2500 sampai dengan 2600 angstrom. Sinar gamma mempunyai tenaga yang lebih besar daripada sinar ultraviolet dan merupakan radiasi penggion. Sterilisasi dengan penyerapan sinar gamma berdaya tinggi dipergunakan untuk objek-objek yang tertutup plastik. Untuk makanan maupun obat-obatan, tidak boleh menggunakan sinar gamma untuk sterilisasi karena akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur kimia pada makanan maupun obat-obatan tersebut. Yang kedua yaitu metode pemanasan dengan uap air. Benda yang akan dicuci harus diletak di atas lempengan saringan dan tidak langsung mengenai air di bawahnya. Pemanasan dilakukan hingga air mendidih, diperkirakan pada suhu 100 derajat Celcius sampai mencapai 121 derajat Celcius. Organisme yang tidak berspora dapat dimatikan dalam tempo 10 menit saja. Banyak jenis spora mati hanya dengan pemanasan 100 derajat Celcius selama 30 menit. Tetapi ada beberapa jenis spora dapat bertahan temperatur ini selama beberapa jam. Spora yang bertahan 10 jam pada temperatur 100 derajat Celcius dapat dimatikan hanya dalam waktu 30 menit apabila air mendidih ini ditambah dengan natrium karbonat. Yang ketiga yaitu metode pemanasan secara kering. Pemanasan kering ini kurang efektif apabila temperatur kurang tinggi. Untuk mencapai efektivitas diperlukan pemanasan mencapai temperatur antara 160 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius. Pada temperatur ini akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel hidup dan jaringan. Hal ini disebabkan terjadinya oksidasi sehingga bakteri patogen dapat terbakar. Rata-rata waktu yang diperlukan pada suhu 160 derajat Celcius memerlukan waktu 1 jam. Sedangkan suhu 180 derajat Celcius memerlukan waktu setengah jam. Pada metode pemanasan kering ini secara rutin dipergunakan untuk mensterilisasi alat-alat seperti pipet, tabung reaksi, stil swab, jarum operasi, jarum suntik, dan lain-lain. Yang keempat yaitu metode pemanasan secara intermiten. John Tyndall pada tahun 1877 dari hasil penelitian menyatakan bahwa temperatur didih 100 derajat Celcius selama 1 jam tidak dapat membunuh semua mikroorganisme. Tetapi bila air dididih berulang-ulang sampai 5 kali, setiap air mendidih istirahat selama 1 menit akan sangat berhasil membunuh kuman. Yang kelima yaitu metode inserasium. Alat-alat palatina krom yang akan disteril dapat dilakukan melalui pembakaran secara langsung pada nyala lampu bunsen hingga mencapai merah padam. Hanya saja proses pembakaran langsung ini, alat-alat tersebut lama-kelamaan menjadi rusak. Keuntungannya, mikroorganisme akan hancur semuanya. Yang keenam yaitu metode penyaringan. Metode penyaringan berbeda dengan metode pemanasan. Metode pemanasan dapat membunuh mikroorganisme, tetapi mikroorganisme yang mati tetap berada pada material tersebut. Sedangkan dengan metode penyaringan, mikroorganisme tetap hidup, hanya dipisah dari material. Bahan filter penyaringan adalah sejenis porselen yang berpori. Metode filtrasi ini hanya dipakai untuk sterilisasi larutan gula, cairan lain seperti serum, atau sterilisasi hasil produksi mikroorganisme seperti enzim dan eksotin untuk memisahkan filtrabel virus dari bakteri. Sterilisasi secara kimia. Sterilisasi secara kimia tidak dibahas secara terperinci.
Namun biasanya dipakai alkohol 96% aseton tep, formalin, sulfur dioksida, dan klorin. Material yang akan disterilkan bersih dulu kemudian direndam selama 24 jam. Itulah hasil dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.